Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man tasabaha biqaumin wa huwa minhum shadaqallahul adzim. Bapak Ibu seluruhnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, khususnya para ulama, para sepuh ini sepuh ini bisa berkumpul pada hari ini, pagi hari ini bukan perkara yang biasa. Ini perkara yang sangat luar biasa. Kumpul di sini bukan untuk membahas perkara ekonomi. Kumpul di sini bukan untuk membahas perkara yang lain-lain yang menyangkut perkara keduniaan. Tapi hari ini Allah Subhanahu kumpulkan, satukan Bapak dan Ibu untuk hadir di tempat yang mulia ini adalah untuk perkara agama. Bukan perkara yang lain. Ini kalau kita memahami, kita bisa meneteskan air mata. Ini tidak sembarangan. Sekali lagi, berkumpulnya kita semua di sini karena Allah kumpulkan. Bukan karena kemauan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi sekali lagi Allah kumpulkan kita di sini untuk perkara yang mulia, perkara yang besar dan di atas yang terbesar, yaitu perkara agama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ini supaya kita sedikit memahami dulu. Kok dikatakan perkara yang besar, perkara yang tinggi. Ini kita ulang lagi, mungkin sudah pernah mendengar, mungkin berulang-ulang mendengar. Tapi supaya bagaimana kita mendengar itu bisa meresapkan di dalam hati kita. Satu saat malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan, wahai Rasulullah, mulia mana dunia dengan engkau? Maka Nabi katakan, aku lebih mulia daripada dunia, karena dunia diciptakan untuk berhajat kepadaku. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, ya Rasulullah, mulia mana engkau dengan aku? Aku Jibril. Wahai Jibril, aku lebih mulia daripada kamu. Karena kamu diciptakan untuk berkhidmat dan berhajat kepadaku.
Dua hal yang tadi kita dengar, ternyata Rasulullah itu lebih mulia daripada dunia yang Allah ciptakan yang sebesar ini. Kemudian Rasulullah lebih mulia daripada malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril diciptakan tadi untuk berkhidmat, berhajat kepada Rasulullah. Membawa ayat-ayat Allah, membawa firman-firman Allah. Tapi ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mulia mana engkau dengan agama?" Maka Rasulullah menyampaikan, "Wahai Jibril, agama lebih mulia daripada diri saya. Karena aku diciptakan untuk membawa agama. Aku diciptakan untuk menyampaikan agama." Inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bersungguh-sungguh bagaimana kita menegakkan agama kita, agama Islam. Agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Agama yang akan menyelamatkan kita. Sehingga kita datang di sini pagi hari ini, saya bukan untuk berceramah. Tapi mari sama-sama kita datang bersama-sama untuk bermudzakarah pentingnya agama, pentingnya usaha atas agama. Agar bagaimana diri kita nanti selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri kita, anak kita, keluarga kita. Sampai berpikir bagaimana saudara kita yang di depan rumah kita, di belakang rumah kita, samping kiri kanan rumah kita, selamat dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu tahu, bisa memahami, ya. Bukan pinter, paham. Kalau pinter banyak, Pak. Pinter banyak. Kalau paham memang sedikit. Kalau pinter, lihat buku, baca, pinter. Dengarkan berulang-ulang, pinter. Belajar terus, pinter. Tapi kalau paham, beda. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau kamu bersungguh-sungguh untuk agamaku, berkorban, bermujahadah untuk agamaku, maka aku akan memberikan kamu jalan-jalan hidayah. Bukan jalan-jalan kepinteran, jalan-jalan hidayah. Bapak hadirin dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kurun waktu yang kurang lebih 1 jam ini kita akan padatkan agar paling tidak kita bisa memahami bagaimana kehidupan kita dunia dan akhirat agar berjalan di atas perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan berjalan sampai akhir kematian kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama kita harus tahu dalam kehidupan perjalanan dunia sampai nanti terakhir kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mana keperluan hidup, mana maksud hidup, mana tujuan hidup. Ini harus tahu dua-duanya. Jangan dibolak-balik, jangan dicampur aduk.
keperluan hidup kita ini yaitu yang sehari-hari kita laksanakan. Ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pegawai. Pagi sudah tahu, ini kan keperluan hidup kita ini, kita harus tahu untuk persiapan-persiapan. Punya rumah, punya pekerjaan, punya harta benda, punya istri, punya anak. Lah kita punya istri, punya anak, nggak punya pekerjaan, nggak punya bekal hidup di dunia, ya namanya hidup-hidupan. Ini penting juga. Ini penting juga. Tapi jangan sampai kepentingan dunia ini merusak, menghancurkan kepentingan tujuan hidup kita. Ini yang nun sewu kebanyakan masih belum dipahami, padahal pinter. Pinter, ayat ini pinter, ayat ini pinter, ayat ini pinter. Tapi belum memahami untuk menempatkan mana keperluan hidup, mana tujuan hidup. Nah, tadi keperluan hidup sudah saya sampaikan. Maksud hidup, tujuan hidup apa? Tadi disampaikan juga dalam pembukaan. Manusia ini ada rohani dan ada jasmani. Keperluan hidup ini untuk jasmani. Makan, minum, tidur, olahraga dan sebagainya, ini untuk keperluan jasmani. Maksud hidup ini untuk keperluan rohani. Ini nih pelan-pelan mari kita sama-sama cernakan. Apalagi usia kita nun sewu nih. Nah, macam saya ini sudah putih semua, ini sudah bau tanah. Ya memang kematian ini tidak mesti harus tua. Kematian ini bisa aja terjadi pada anak kecil, bayi, balat, bahkan dalam kandungan. Tetapi ini kita ambil prediksi yang rata-rata saja lah. Satu angkatan saya ini udah habis waktu tugas, habis waktu pensiun, habis macam-macam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dah keperluan tadi untuk jasmani kita sudah paham semua, sudah kan pinter. Ini keperluan rohani. Ini jarang dipahami. Karena terlambat kita memahami kepentingan ini sampai kita kembali kepada Allah, mati dalam keadaan rohani kita ini rusak, gagal selama-lamanya. Him sudah menangis ribuan tahun, habis darah kita, habis air mata kita, habis tanah kita. Tidak mungkin aku kembalikan untuk memperbaiki diri kamu. Nah ini yang kita mari sama-sama renung. Bapak, Ibu, saya semuanya ini ada jasad, ada roh. Jasad sudah hafal semua. Anak kecil aja umur 7 tahun, 8 tahun itu di terminal hafal untuk perkara jasmani itu. Ini perkara roh. Roh ini nggak nampak, nggak kelihatan. Sakit jasad orang merasa, lubang telinganya kena bisul, udah tidurnya muter-muter terus teriak-teriak tuh. Tolong, ampun, tolong, ampun, tolong, ampun. Kapan sembuhnya? Ketika ruhnya dicabut, selesai masalah penyakit jasad. Kena tipes, kena paru-paru, kena
macam-macam sudah. Habis selesai nggak terasa ketika ruhnya dicabut. Padahal di dunia paling galak sakit jasad teriak-teriak. Tapi orang sakit rohani tenang, santai. Bahkan bisa lari-lari di lapangan. Dulu saya lari-lari lapangan waktu masih dinas tua, puluhan kali itu mbak senjata, mbak ransel. Kuat. Padahal membangunkannya pakai sempritan aja. Prit. Wah, lari langsung sepatu. Tapi ajib, dibangunkan dengan adzan masih teler. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, guling. Padahal masjid dekat dengan asrama. Dekat. Bawa senjata 20 kilo kuat, bawa ransel kuat, sepatu kuat. Bawa sendal 6 on nggak kuat. Tapi merasanya gagah. Hebat. Padahal malaikat ini sudah gedem-gedem, kamu ini tak terus. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mari. Bagaimana untuk pengobatan rohani? Bagaimana untuk memperbaiki ruh kita? Tadi kalau orang sakit gampang. Bukan hanya ya Allah sembuhkan ya Allah, sampai giginya copot satu-satu nggak sembuh. Bawa ke rumah sakit, cek dokter, waduh bapak ini kena tipes berat, sudah stadium 3 harus opnam ini. Nggak boleh pulang, bahaya ini. Udah, nggih pak, siap pak, udah. Nggak punya duit jual kambing, jual kerbau, jual apa aja, yang penting berobat. Kenapa? Takut mati. Diopnam, disuntik, diobati. Itu pun bisa dua terjadi keadaan. Berhasil atau gagal. Berhasil pulang ke rumah, gagal pulang kubur. Gagal pulang kemana Bapak Ibu? Kubur. Waktu belum sakit, makan kangkung enak, makan. Begitu sakit kasih sate, kasih gulai, mutah aja tetap. Kenapa? Karena mulutnya pahit, kepalanya pusing, perutnya enak. Ini sakit jas. Pulang sehat, kerja lagi. Gagal masuk kubur. Nah sekarang tanda-tanda penyakit jasmani tadi lemah, jalan nggak kuat. Kadang-kadang kalau sudah tinggi stadium sakitnya, buang air besar, air kecil di kasur. Sudah nggak mikirin apa-apa. Ini tanda-tanda sakit jasmani berat, jalan sempoyongan. Nah ini sudah tadi selesai yang penyakit roh jasmani ini tadi. Nah sekarang tinggal bagaimana tanda-tanda penyakit rohani. Ini jarang dipahami. Penyakit rohani ini penyakit dalam yang satu Allah ciptakan yang namanya ruh. Allah ciptakan ruh di alam ruh. Yang satu-satu ruh itu akan diturunkan, dimasukkan ke dalam kandungan-kandungan ibu ketika umur 4 bulan. Rata-rata 9 bulan 10 hari jasad yang sudah ada ruhnya dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya masih jos, masih ibaratnya barang itu masih plastikan. Sehingga seorang bayi meninggal umur belum ini, insya Allah jaminan makin besar. Yang laki-laki sudah tahu
Ini wanita, yang wanita sudah tahu itu laki-laki, ngerti duit, ngerti harta, ngerti lain-lain sudah. Makin besar, makin besar, makin besar. Nah, inilah yang jarang dipahami, bahwa roh itu harus dipelihara sejak mulai dia balik. Pemeliharaannya roh apa? Dengan agama. Dengan agama. Tadi disampaikan tadi itu. Pemeliharaan roh adalah dengan agama. Ya seperti ibu pengajian seperti ini. Malam hari bangun tahajud, malam hari bangun sholat witir, bangun sholat tasbih, zikir, dan sebagainya. Ini adalah pemeliharaan ruh. Diopeni. Kalau jasad, pemeliharaannya lari-lari di lapangan, latihan, silat, macam-macam. Tapi kalau ruh, pemeliharaannya itu tadi. Maka ini wajib diteruskan sampai akhir zaman. Insya Allah teruskan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita, orang-orang tua kita. Ini baru taraf pemeliharaan roh. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini menyampaikan banyak ayat-ayat yang Allah sampaikan untuk bisa mempertahankan keimanan kita. Karena manusia hidup sejak dilahirkan, bahkan sejak di dalam perut sudah. Ini cerita sudah singkat saja, sudah lahir, mulai dari bayi besar sampai nanti dicabut lagi. Ini selalu dalam jaminan Allah, selalu dalam kontrol Allah, selalu dalam penjagaan Allah. Kita tidak bisa lepas. Orang yang lepas dari jaminan Allah, orang yang lepas dari kontrol Allah, orang yang lepas dari perkara-perkara keselamatannya dari Allah, pasti dan pasti dia akan berjalan tidak sesuai dengan arah. Pasti tidak sesuai dengan arah. Walaupun kelihatannya gagah, kelihatannya kaya, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, tapi karena dia berjalan tidak di dalam rumusan Allah, pasti dia akan mendapatkan kecelakaan yang besar, dunia maupun akhirat. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman, jika kamu tolong agamaku, maka aku Allah pasti tolong kamu. Kita mau ditolong wali kota aja senangnya bukan main. Mau ditolong, dipanggil, karena satu teman satu kelas dulunya, yang satu jadi wali kota, yang satu supir demo. Mat, dah, urusan kamu nanti tak tanggung. Dah, yang penting kamu tak tanggung urusan hidupmu. Wah, ceritanya sekampung mungkin. Ini ditolong wali kota. Lah kita sudah ada janji pasti mau ditolong Allah. Tenang, santai. Bahkan parahnya lagi mencari pertolongan di luar Allah. Tapi jangan salahkan, jangan. Karena mereka pun dalam perjalanan kehidupannya seperti saya dulu mungkin.
zaman masih muda. Mau dikirim kemana? Wah, cari orang pinter nih, pasang sosok. Biar ditembak nggak mempan. Ya maaf, karena memang nggak paham. Pinter ngaji, pinter, tapi nggak paham tadi. Jadi ya itu. Nah, ini ya udahlah yang dulu, mudah-mudahan Allah ampuni saya. Mungkin kalau saya tidak dikenalkan dalam usaha yang besar, usaha yang mulia ini, ya mungkin maaf ngomong, ya nggak tahu masih hidup apa nggak karuan. Jadi Allah janji akan tolong kita manakala kita tolong agama Allah. Nah, dalam surat Al-Asr wal Asri, apal saya dari kecil apal. SR dulu kan SR. Kalau sekarang kan SD, dulu SR. Kelas 3, kelas 4 apal yang diajarin mbah saya. Sampai gede pun apal. Tapi baru paham surat Al-Asr ketika saya di Yordania. Tahun 2014 saya ke Yordan, ke Yaman, Kuwait, Abu Dhabi. Ini baru dipahamkan di Yordania ketika mendatangkan pertemuan Jazirah Arab. Diundang oleh pemerintah kerajaan Yordania. Di situ disampaikan satu ulama, nggak tahu saya lupa itu mana, dari Lebanon apa dari Palestina apa dari Irak, menyampaikan tausiah tentang surat Al-Asr, Pak, wal Asri. Ratusan ulama bahkan lebih menangis terseduh-seduh, menangis. Saya yang nggak tahu bahasa Arab waktu itu, nggak begitu paham. Saya tanya sama amir saya. Amir saya putranya almarhum Pak Kiai Muklisun. Mir, itu mbah surat Al-Asr aja kok nangis-nangis sih, Mir? Ya karena Pak Teguh nggak paham. Kalau dia ulama besar paham. Lihat di mana itu ngalunya. Begitu selesai pertemuan dan lain-lain, semua jamaah ada 9 orang kumpulkan, dijelaskan sama amir saya itu, dia ya Arab ya bahasa Urdu. Dalam surat Al-Asr yang pertama Allah bersumpah, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Paham kita? Nggak paham. Apal. Pinter. Tetapi karena nggak paham, manusia dalam ancaman Allah, dalam kerugian tadi, santai aja, tenang aja. Jadi kita semua ini, bukan di muka bumi ini, yang sudah meninggal, yang masih hidup, ini semua dalam kerugian. Dan disampaikan manusia yang meninggal dunia dalam kerugian, demi Allah dia akan menangis di kubur, dia akan menangis di mahsyar, dia akan menangis di mizan. Orang yang meninggal dunia dalam kerugian, dia akan menangis, akan menderita sengsara. Kecuali, ini kita pahami kecualinya biar tidak rugi. Mereka yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Kecuali dalam surat Al-Asr itu ada 2 biar kita tidak rugi. Yang pertama beriman dan beramal soleh. Cukup? Mboten. Nggak cukup. Walaupun ruginya mungkin 50%, mungkin ini saya enggak, ini mungkin hanya mengamalkan iman dan amal soleh, aktif jamaah nggak pernah ketinggalan, bangun malam tidak pernah ketinggalan, tiap tahun zakat fitrah tidak ketinggalan, naik haji dan sebagainya.
sholatnya terjaga jamaah terus. Ini beriman dan beramal soleh, ini ahli ibadah. Ahli ibadah. Umat akhir zaman ini susah, jarang mendapat strategi posisi sebagai orang ahli ibadah. Umur 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Ini maaf. Macam saya baru paham dengan agama ya ketika ikut usaha agama. Dulunya bukan paham. Pintar bisa baca surat-surat. Pintar. Baca surat Al-Asr ya sambil tertawa. Itu baru ahli ibadah. Maka kalau kita hanya statusnya sebagai ahli ibadah, tidak akan mampu menandingi umat-umat yang dulu. Umatnya Nabi Musa alaihissalam umurnya 450 tahun, 500 tahun, ahli ibadah, sujudnya, doanya. Kalau sujud sampai cekung berlama-lama, sampai daun merembet-merembet. Dikirnya mampu menurunkan makanan manawa salwa. Bayi-bayi yang lahir dari ibu-ibu kaumnya Nabi Musa dulu, bayinya lahir sudah dengan baju. Anaknya besar, bajunya besar, anaknya besar, bajunya besar. Makan tidak pernah susah. Pagi tanam mangga, besok pagi sudah buah. Warna ibadahnya yang sangat luar biasa. Lah kita umur 90 tahun, 100 tahun, bagaimana bisa menandingi yang umur 450 tahun? Zaman sudah zaman maksiat. Dulu memang nggak ada HP zaman Nabi Musa. Nggak ada WA-WA-an. Dan sekarang sudah dalam keadaan dunia yang parah, rusak berat. Umur 90 tahun, rumah kita isinya TV, HP. Berangkat dari rumah dengar adzan, nggak inget apa-apa. Begitu sholat Allahu Akbar ingat telur asin, ingat macem-macem. Bagaimana? Nah ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tahu ini nggak bakalan umat Rasulullah SAW ini mampu di atas umat-umat yang lain, nggak bakalan. Kalau masih sama hanya ahli ibadah. Maaf, sampai ini kapalan pun sekalian nggak bakalan. Umurnya singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan, diturunkan ke dunia ini untuk mengajak manusia taat kepada Allah dan mencegah daripada kemungkaran. Ini dalam surat Ali Imran 110. Memang banyak para yang saya dengar ini, para ulama-ulama menyebutkan surat Ali Imran ini adalah surat sebagaimana ini yang disebut kamu terbaik adalah para sahabat. Para sahabat. Siapa sih sahabat? Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Ali, sahabat Umar, sahabat Bilal. Ada 124.000 sahabat. Dan sahabat ini sudah mendapatkan prioritas. Wis dialem ganing Gusti Allah. Sudah diberi stempel. Dan diperintah kita sebagai umat Rasulullah ngikuti sahabat. Dalam surat At-Taubah 100
Maka tadi saya sampaikan waktu dalam pembukaan, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Satu kaum yang nyontoh, ngikuti, niru-niru kaum yang lain, maka kaum yang niru-niru ini akan disamakan dengan kaum yang ditiru. Lah kita ini diperintah niru sahabat. Salatnya, taatnya, wes 1 kali 24 jam itu disuruh niru kehidupannya sahabat supaya kamu selamat. Karena sahabat sudah dapat jaminan Allah, manusia yang terhebat, manusia yang berhasil dunia dan akhirat. Nah kebanyakan karena belum paham. Ya banyak sih, mungkin tidak di sini. Saya tak yakin di sini insya Allah. Waktu saya ke nirune anaknya dikirim ke pondok-pondok tari biar bisa ngigel-ngigel. Ya Pak, nyanyinya yang sampai wah. Ya akhirnya sama, sifatnya perilakunya sama kepada yang ditiru. Seneng sama bintang film, udah kupingnya dibolongi dengan tindih, celana benar-benar dirobekin. Nah ini, jadi kehidupan kita ini akan terstempel dengan orang yang oleh kita itu dikagumi, dicintai, maka kan sama. Nah, maka diperintahkan supaya kita meniru sahabat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi kembali supaya kita nggak lupa ini, kembali kepada bagaimana perbaikan iman kita. Dengan iman yang kuat, dengan iman yang sempurna, maka ada kekuatan kemampuan untuk memelihara rohani kita. Roh ini kekuatan seperti jasad. Jasad kita itu juga kekuatan. Kalau diarahkan yang baik untuk ini, untuk pencak, untuk ini, ya jasadnya akan seperti itu. Demikian juga roh kita. Kalau roh kita nggak diatur, nggak diprogram, ya ngawur juga, sama ngawur. Nah, maka bagaimana untuk pemeliharaan iman kita? Bahkan 1 kali 24 jam iman kita harus terjaga. Bahaya Pak, 5 menit nggak terjaga iman kita, pas rohnya diambil, blank sudah. Nggak usah banyak-banyak, 5 menit nggak terjaga, ambil rohnya, jebret. Waktu itu memang datangnya kematian. Ini mari. Jadi tadi waktu orang sakit jasad, dia dibawa ke mana? Rumah sakit, opnam dia. 3 hari, 5 hari, 7 hari, dia opnam. Ini sakit jasad. Penyakit roh gimana? Nah, penyakit roh siapa saja? Tadi kan udah saya ceritakan. Dengar adzan, masih teler. Senengnya, maaf, yang enjo HP kita ini bahaya itu kalau kita nggak benar-benar ini, terutama anak-anak itu jangan sampai dibiarkan itu. Panggil selamatan Pak, niki mangkit barisak dengan diundang teman. Wah, udah siap-siap. Panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai komat. Orang yang datang tadi diundang belum sholat isya, tapi nomor 1 datangnya tadi. Ini tanda-tanda sakit roh, tanda-tanda sakit iman. Ini berat, males untuk perkara agama. Udah itu diingat-ingat aja, berat. Nah, ini obatnya. Ya saya nyontoh saya aja lah.
Saya hampir puluhan tahun sampai mulai pendidikan sampai dinas. Yang ngerti agama ngerti. Tapi ya sudahlah seperti itu. Begitu tahun 99 saya diajak bolak-balik ngajak sih tahun dari 95. Nggak kena karena saya merasa sudah aku wis sholat. Aku wis puasa. Zakat ora tahu kurang lah ibaratnya nyok gajian potong dan lain. Terus pokoknya pinter aja caranya untuk menyampaikan. Apa mani model-model kayak aku apa mani. Bahasa Tegal. Terus tapi memang kakak saya itu Masya Allah datang lagi. Sampai bapak temannya jengkel pestol tak dokon nama jebrak bisa sari warmi mana. Ya waktu jahiliyah dulu. Akhirnya memang Allah yang merubah. Baca ini sering nangis. Satu saat saya doa terus, ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya, ya Allah. Tunjukkan amal apa yang untuk menyelamatkan saya, ya Allah. Saya udah ikut ini wis pokoknya mutar-muter hampir puluhan tahun juga. Tapi kekuatan untuk panggilan adzan ini kadang berat, kadang enggak. Padahal kan bahaya orang didengar Allah panggil Allah Akbar enggak datang, Masya Allah udah 80 tahun dia harus mendekam nanti itu di Jahanam. Terus doa sekian bulan lamanya, lah itu tadi. Singkat cerita, saya diajak ke rumahnya, diceritain teman-teman yang sudah ikut program, dicerita-cerita, baru saya kayak tak jajal ya apa ora. Langsung saya telepon komandan saya di Jakarta, mohon izin komandan, saya ini. Berapa hari kamu? Siap 3 hari. Udah siap dan lain saya berangkat ke Jakarta. Karena waktu itu perasaan saya nggak ada di Tegal, apa sih ini programnya kok nggak ada. Saya udah dikasih tahu, diajak, diarahkan ke Masjid Kebonjeruk Jakarta Jalan Hayam Wuruk. Di situ ternyata saya tidak 3 hari karena saya berangkatnya Senin. Program hari Jumat. Mau pulang jauh, nggak pulang gimana? Sudah izin 3 hari. Sudah Pak, kalau Bapak mau nggak pulang, udah Bapak di masjid ini aja itikaf. Itikaf aja nggak ngerti itikaf siapa ya? Wis blow on Pak. Akhirnya tak paksa sampai pada hari Jumat terbentuk rombongan ada 18 orang. Kumpul jadi satu di Bayan Hidayah. Diberi nasihat perjalanan. Waktu itu juga saya mau kabur sebenarnya. Macam-macam, ana sing stempelan tato, ana sing hubungi bolong. Duh, ini saya kok maaf ya bukan lagi apa-apa, komandan dicampur kayak gini. Tapi memang Allah ini yang menjaga saya. Mau kabur nggak bisa saya. Sampai dikirim akhirnya ke Kerawang apa kemana saya lupa itu. Di program singkat cerita 3 hari Pak. Nangis tiap malam saya. Selesai pulang bisa berubah. Saya juga nggak ngerti kok bisa saya berubah gini gimana. Langsung beli kayak gini Pak. 3 penjeruk 3 setel tak pakai. Kampung geger, Pak Teguh stres. Tapi yang nggak berani sih, pastol masih di sini, nggak berani. Datang di kantor, langsung anggota bangun. Selamat pagi komandan, jangan selamat pagi, assalamualaikum. Ya waktu itu kan katanya orang baru dapat hidayah itu kan berubah. Pagi biasanya jangan ke masjid. Dengar adzan aja masih ngerumel. Itu belum subuh sudah bangun nunggu adzan. Wah akhirnya nggak kuat, langsung ke masjid. Buka speaker, assalamualaikum, bangun. Orang yang dengar adzan tidak datang nanti telinganya akan diteteskan timah yang mendidih. Gue ger sak kampung. Allahu Akbar. Akhirnya selesai singkat cerita, anak buah tak kumpulin. Pokoknya kamu Jumat yang akan datang harus ikut program. Nggak ngerti dia programnya apa sudah namanya.
satuan sama pimpinan siap-siap aja, gebuki ya siap aja. Bergilir nanti 3-3 karena ini ada jamaah dari Pekalongan yang mau ke Tegal. Nanti tak gabungkan, udah 3 orang siapin ini masuk 3 berikutnya terus. Subhanallah, Tegal gempar. Yang dulu ada azan, anggota mungkin masih di tempat-tempat yang enggak genah, di tempat minum-minum, tempat pelacuran mungkin aja. Begitu dengan program tadi, enggak usah dimasukin sel. Memang dulunya begitu, salah dikit gunting rambut masuk sel, salah dikit gunting enggak, pakai 3 hari. Alhamdulillah istrinya nangis pada datang. Alhamdulillah Pak Komandan, suami saya sudah. Saya bersyukur sampai saya pensiun, paling tidak dulu yang tidak sholat jadi sholat. Ibu-ibunya di kantor yang tidak pakai tutup aurat, alhamdulillah dengan ini pakai tutup aurat. Mulai saya gerak, Polres, polisi datangnya, tentara saya datangnya, saya ajak program. Walaupun tidak bisa semua, kayak Polres Tegal itu hampir 120 orang polisi sudah ikut. Nangis semua, nggak ada orang ikut ini nggak nangis karena ingat sebelum program. Inilah Bapak sekalian. Jadi saya datang ke sini tadi sudah menyampaikan saya tidak akan ceramah. Saya bukan ceramah, tapi kita mudzakarah. Bagaimana saya, bapak, ibu, anak ibu, semua bahkan memikir sampai tetangga kita yang sekeliling rumah selamat dunia akhirat. Tidak ada jalan lain kecuali kita perbaiki iman kita. Iman yang diperbaiki kuncinya iman saja. Iman kita bagus, ibadah bagus, amalan bagus, hubungan dengan Allah bagus. Iman rusak, semuanya amalan rusak. Iman aja, gak usah pusing-pusing. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berdialog dengan Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa, nanti di akhir zaman akan aku datangkan orangnya bodoh, kasar, keras, yang akan meneruskan kerja-kerja kamu dan kerja nabi-nabi yang dulu. Nabi Isa tercengang, bangkit, ya Allah, mana mungkin orang keras, kasar, bodoh untuk mendakwahkan agama Allah. Benar, karena aku Allah nanti yang akan memasukkan langsung kalam dakwah ke dalam hatinya. Jadi Bapak sekarang gak usah heran, Bapak Ibu, kalau ada jamaah-jamaah yang tatonan, yang telinganya ini bolong. Jangan, karena dulu itu mantan-mantan preman, mantan-mantan orang yang gak genah. Kerja kita kalau kemana-mana ketemu seperti itu, didatangi, dirangkul, diajak. Ada yang mau, ada yang enggak mau. Yang mau alhamdulillah, penyanyi-penyanyi tingkat dunia, penyanyi-penyanyi sekarang sudah beribu-ribu orang tersentak. Di Jerman ribuan tentara Jerman masuk Islam, di Amerika ribuan tentara Amerika masuk Islam, di Inggris, di mana-mana. Itu karena jamaah-jamaah ini, jamaah-jamaah dari India, dari Pakistan, dari Saudi datang ke semua negara di dunia untuk menyelamatkan mereka. Ini masih ada waktu Bapak Ibu sekalian. Dorong bapaknya ikut keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dunia sudah akhir. Ini perang nuklir ini sudah diambang pintu. Ini Amerika, Indonesia, Australia sudah panas, tinggal jebluknya saja. Kita nggak bisa dengan mengandalkan amal kita saja, nggak bisa. Tadi mereka yang beriman dan beramal soleh, nggak cukup. Tambahannya watawasobil hak, watawasobil dakwah. Saya nggak bisa ikut tadi kasar, bodoh, keras aja bisa. Ini sampai jam berapa Pak? Selesai. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi inilah saya datang dari Tegal ke sini. Sebenarnya maaf, saya sudah Pak, nggak bisa Pak. Saya capek, usia 73 kan harus benar-benar ngontrol.
Saya baru keliling di Lombok 40 hari dari masjid ke masjid. Terus di Masjid Jawa Tengah, pusat dakwah Jawa Tengah di Semarang, di Mangkang. Kemudian keluar 3 hari. Kemarin ditelepon dari Jawa Tengah, Pak Teguh, tolong, ada apa? Ini jamaah pasangan suami istri yang tadinya 4 pasang mau ke Solo, mundur 1 sakit. Tolong dicarikan di Tegal, segera, ini kurang 4 hari. Bingung saya. Udah, saya kasih tahu semua halaqah di Tegal. Segera yang mau keluar suami istri 40 hari di Solo, nanti ini ditunggu sampai hari apa, kemarin nggak ada. Gimana? Saya laporan gimana, nggak ada. Tolong Pak Teguh, sudahlah Pak Teguh yang nutupi. Hanya mau tidak mau saya tanya istri, Bu, diajak ini ke Solo, gimana ini 40 hari, padahal jadi saya habis sakit. Tapi memang sering saya sampaikan, sudah keluarga kita bagaimana menjadikan dakwah maksud hidup, hidup untuk dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Gimana? Ya wis, alhamdulillah udah disiapin semua. Kemarin sampai Pak Haji datang, gimana Pak? Saya kayaknya nggak bisa Pak, udahlah tolong. Jadi saya mikir juga ya. Ya wis, barangkali namanya saya ini menyampaikan yang terakhir ya. Karena nggak tahu umur saya sudah 72 Bu. Mungkin nanti malam, nanti besok, tolong kalau dengar berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya udah tolong didoakan. Ini saya mau datang karena supaya kita dulu sekali bertemu, ini lagi bertemu, barangkali umur saya tidak panjang, saya sudah menyampaikan ini. Tadi habis sudah tak sampaikan. Tinggal Bapak Ibu percaya tidak, monggo silahkan. Ya, karena dalam dakwah ini adalah mengajak, bukan memaksa. Demi Allah, demi Rasulullah, saya pribadi sudah merasakan 23 tahun dalam kehidupan dakwah ini. Kalau memang tidak benar, maaf, nggak usah lama-lama 23 tahun. Dulu 99 ikut bareng almarhum penyanyi gitarolis. Allah ternyata begini yang tinggal. Saya pertahankan sampai anak, sampai istri, sampai menantu, sampai sudahlah, alhamdulillah para ulama-ulama di Tegal, polisi, tentara. Karena saya tahu supaya disempurnakan bukan hanya ibadah tapi juga dakwah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sampaikan perkara yang hak dengan kesabaran. Apa perkara yang hak? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sampaikan cuma dengan bahasa-bahasanya. Hari ini Allahu Akbar, Allah besar, sujud subhanallah macam-macam. Dipanggil nggak datang mana? Katanya Allah besar. Yang besar masih dagangan. Yang besar masih pekerjaan. Maaf. Orang yang sudah standar seperti itu membesarkan selain Allah, dibesarkan, ini sudah dalam kesyirikan. Belum paham, kecuali nanti ikut 3 hari, dibersihkan, masuk masjid 3 hari, ya, dikasih bayan hidayah, dan nanti ikut program aja sama Pak Ustadz yang sudah biasa-biasa. Setelah itu 3 hari pulang, nanti diberi perbekalan, langsung jos, artinya sudah nggak berani. Belum adzan aja sudah ditunggu-tunggu. Dulu sebelum ikut ini saya jangankan nunggu adzan datang aja tak tinggal lari. Sudah di masjid, dikir bisa nangis, sholat malam bisa menangis. Kurang seperti dengan amalan ibadah ini rakus. Kurang sholat ini kurang. Alah, coba belajar Senin Kemis, lama-lama Senin Kemis. Ini kan nasi moniku Daud ya, ikut laut. Oh, semua tak lakoni itu ringan. Kenapa? Karena yang main ini rohani, bukan jas. Kalau yang main rohani enak. Dulu kita jalan gotong sendal 6 on nggak kuat. Begitu ikut program diperbaiki hatinya, kalimat la ilaha illallah dimasukkan hati, dikunci klek, sudah. Yang main ini. Sekarang kan baru di mulut. Allah. Begitu adzan Allahu Akbar nggak kuat berangkat. Karena masih dalam ucapan. Maka kalimat la ilaha illallah bukan hanya dalam ucapan,
tapi dalam hati. Hati ini tempatnya kalimat la ilaha illallah. Bukan dunia. Nanti kalau hati ini tempatnya dunia, begitu rohnya dicabut, teriaknya bukan Allahu Akbar, bukan Allah Allah. Anakku, bojoku, mobilku. Ini kalau kalimat la ilaha illallah masih di mulut kita. Insyaallah Pak ya, ini yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu dan diri saya. Karena saya bukan hanya pada Ibu Bapak, termasuk diri saya ini yang telinganya paling dekat dengan mulut saya. Ini akan jadi saksi nanti di hadapan Allah. Bahwa saya telah datang, saya telah sampaikan. Karena nanti Allah akan bertanya, apakah telah kamu sampaikan apa yang kamu ketahui? Demikian juga Bapak Ibu akan ditanyakan, apakah kamu telah mendengar apa yang disampaikan? Gak akan bisa berbohong. Jari-jari kita akan membalas. Jari-jari kita akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang saya sampaikan ini akan menjadi saksi dunia dan akhirat. Karena besok kita ini semua ini akan dikumpulkan di padang mahsyar, akan dihisab. Karena amal apapun ini tidak akan sempurna kecuali kita mengamalkan, mengajak orang lain untuk amal. Karena kalau baru ibadah sehebat apapun, baru untuk dirinya sendiri, nggo dewek tok. Istri, anak sudah pernah mikir ben ka selamat, ben ka jarah. Ini kalau ahli ibadah. Tapi kalau sudah dakwah, ngajak orang sing ora salat, silaturahmi, akhirnya salat. Satu orang yang ahli maksiat bisa kita ajak untuk taat kepada Allah. Cukup satu orang ini bisa membantu kita nanti di hadapan Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka apa yang saya sampaikan, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena biasa, jadi dalam dakwah ini kayak Rasulullah dulu, ada yang senang, ada yang nggak senang, ada yang biasa, ada yang macam-macam. Jadi saya mohon dimaafkan karena apa yang saya sampaikan ini satu pun tidak ada yang di luar daripada perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada yang lain-lain yang lebih baik dari ini, juga ini karena Allah juga yang nuntun saya bicara ini Allah. Maka untuk sempurnanya daripada majelis ini dan ada kekuatan, ada fikir bagaimana saya sudah umur sekian, saya akan segera ikut, saya akan segera berpikir nanti dengan bapak-bapak yang ada di sini. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.